Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa pula salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuknya hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan taubat. Sebab Ramadan merupakan momentum yang tepat untuk bertaubat. Sesungguhnya sebaik-baiknya taubat adalah taubat yang segera, tanpa menunggu dan menunda-nunda. Maka terkumpullah dua keutamaan jika kita bertaubat di saat bulan Ramadan ini. Keutamaan yang pertama adalah keutamaan karena Ramadannya. Yang kedua adalah keutamaan karena menyegerakan taubatnya. Seperti yang disebut dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 133 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala sangat gembira dan sangat senang jika hambanya bertaubat. Dan disebutkan di dalam firman Allah lagi dalam Al-Quran surah At-Tahrib ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang seburuk-buruknya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus semua kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Dalam ayat tersebut Allah menyerukan kepada hambanya untuk segeralah bertaubat, karena Allah sangat sayang kepada hambanya yang bertaubat. Bahkan kegembiraan Allah melebihi daripada seorang musafir yang menemukan kembali untanya di gurun Sahara yang sangat panas. Wahai saudaraku, apapun dosa kita, bertaubatlah. Ada dua titik ekstrim bagi orang yang berdosa. Ekstrim yang pertama adalah mereka yang merasa berdosa terlalu besar hingga putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ia pun tidak kunjung bertaubat karena kekhawatiran taubatnya tidak diterima. Kemudian ekstrim yang kedua adalah mereka yang merasa berdosa, dosanya mudah terhapus, merasa juga dosa-dosanya hanya dosa kecil, sehingga membuatnya berlarut-larut dalam dosa demi dosa. Kalaupun bertaubat, ia hanya melakukan taubat yang tergolong sangat sedikit ataupun kecil. Sekarang berhenti, besok melakukannya lagi. Tak pernah sungguh-sungguh melakukan taubat nasuhanya. Kemudian, dosa juga terbagi antara dua, yaitu dosa yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan dosa yang berkaitan dengan hak manusia.
Dosa yang berkaitan dengan hak Allah yang diampuni dan tidak diampuni. Yang tidak diampuni adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika Ia menghendaki adalah semua dosa yang pernah kita lakukan. Maka marilah kita bertaubat sebelum terlambat. Kini Allah menganugerahkan momentum yang luar biasa kepada kita untuk menjalani taubatan nasuha. Ramadan yang sangat kondusif dengan amal soleha dan minim pengaruh negatif dibandingkan bulan lainnya. Adalah kesempatan berharga yang belum tentu datang lagi kepada kita. Bukankah kita tidak pernah menjamin bahwa Allah akan tetap hidup, akan memberikan kita tetap hidup sampai Ramadan berikutnya jika kita menunda-nunda taubat kita saat ini? Lihatlah betapa banyak orang di Ramadan tahun lalu masih ada, kini sudah tidak ada. Bahkan ketika terjadinya pandemi COVID-19, seperti tahun-tahun sebelumnya, betapa banyaknya orang yang kemudian meninggal setelah terjangkit virus corona tersebut. Maka marilah kita sambut seruan Allah untuk bertaubat sebelum kita terlambat. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan tadi dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.